Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari, saya akan mempresentasikan mengenai respon masyarakat terhadap larangan mudik lebarannya. Jadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pemerintah membuat larangan mudik lebaran. Salah satunya untuk menghindarkan atau memutuskan rantai penyebaran COVID-19 berupa klaster baru atau varian baru. Jadi untuk memutus rantai penyebaran tersebut, pemerintah mengambil langkah untuk membuat kebijakan larangan mudik tersebut. Larangan mudik ini menyebabkan pro dan kontra terhadap masyarakat rantau atau yang tidak gitu ya, karena apalagi yang merantau ini benar-benar berefek gitu. Pada tahun sebelumnya kan belum boleh mudik juga ya, dan tahun ini adalah tahun kedua dan tetap tidak boleh mudik gitu. Ini sangat berpengaruh terhadap rekan-rekan kita atau masyarakat khusus dari Jakarta yang merantau. Peraturan kebijakan ini berlaku sejak tanggal 22 April sampai 17 Mei gitu ya. Jadi akan tetapi yang benar-benar dijaga ketat itu yang tidak boleh benar mudik itu tanggal 16 sampai 17 Mei. Jadi untuk sebelum tanggal 6 dan 17 itu masih boleh sebenarnya, tapi harus memiliki surat izin keluar masuk dan tentunya surat tes PCR. Adapun setelah tanggal 17 itu diperbolehkan juga, akan tetapi harus menggunakan tes PCR itu dan surat SIKM itu. Dalam permasalahan larangan mudik ini tetap saja gitu ya, banyak masyarakat yang ingin memaksa untuk mudik, bahkan ada yang sudah berangkat dari subuh pagi gitu ya, meskipun masyarakat tahu bahwa akan dikenakan sanksi berupa denda sampai penilangan, akan tetapi masyarakat tetap berangkat kan, karena memang momentum untuk maaf-maafan bersama keluarga. Polisi pun dan Dishub itu membuat seperti penjagaan di tol gitu ya, pencegahan untuk masyarakat biar nggak mudik. Tapi banyak juga masyarakat yang melalui jalan tikus gitu, nggak kehabisan akal. Adapun kasus pemudik yang tertangkap gitu ya, tapi dia nangis gitu, lalu dibolehkan gitu untuk melanjutkan mudik karena dengan alasan dia tuh sudah tidak bekerja lagi di Jakarta, jadi mau apa gitu. Salah satu faktor yang salah satu faktor yang mendasari untuk mudik ya, salah satunya itu karena di PHK mungkin ya, atau memang sudah tidak ada kerjaan lagi di Jakarta. Saya sempat membuat polling survei yang diisi oleh beberapa responden, sekitar 10 responden, dengan pertanyaan seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya saya akan menjelaskan usia dari para responden, sekitar usia 22 hingga 30 tahun gitu ya. Rata-rata sudah bekerja sih memang. Dan berbagai macam asal responden ya. Ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan yang ngisi pun ada teman-teman saya atau rekan-rekan saya yang domisili Jakarta gitu, karena pengen tahu bagaimana sih respon masyarakat ini terhadap larangan mudik ini, apakah berpengaruh bagi mereka yang di Jakarta gitu.
Pertama ini dalam 2 tahun terakhir seberapa sering Anda mudik gitu ya. Dalam 2 tahun terakhir ini rata-rata menjawab ini 1 sampai 2 kali gitu. Mungkin mudik dalam artian ini di luar daripada lebaran kan, nggak mungkin kan lebaran ini bisa gitu. Lalu saya sempat membuat pertanyaan mengenai setuju dengan adanya larangan mudik lebaran. Ada 30% responden yang menjawab tidak setuju dan 20% sangat tidak setuju gitu. Dan yang lainnya beberapa 40% memilih cukup gitu dengan adanya larangan mudik lebaran ini. Tentunya tetap saja banyak yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Lalu apakah Anda sepakat jika mudik diperbolehkan namun tetap mematuhi protokol kesehatan? Nah, ini adalah sebagai solusi nih. Jadi sebenarnya harusnya pemerintah membuat kayak aturan di dalam kebijakan gitu, jadi double gitu ya. Boleh mudik asal harus mematuhi protokol kesehatan. Ini sekitar 60% ini sangat setuju. Terus adapun jika Anda mudik lalu di tengah perjalanan diperintahkan untuk putar balik, apakah Anda setuju dengan keputusan tersebut? Dirasa responden ini sekitar 20% menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Karena sudah di tengah jalan gitu ya, suruh pulang lagi kan kesian juga ya. Lalu adapun menurut Anda, apakah kebijakan larangan mudik lebaran yang dibuat oleh pemerintah ini sangat tepat dan efektif? Adapun responden yang menjawab mengenai keefektifannya ini 40% tidak setuju atau tidak efektif gitu ya. Apakah Anda setuju untuk mudik saat lebaran telah selesai? Nah, ini menjadi salah satu opsi ya. Jadi ternyata ada beberapa responden, 30% responden ini setuju mudik setelah selesai lebaran. Nah, ada juga yang tidak setuju karena nggak dapat momentumnya itu, momentum maaf-maafan bersama keluarga orang tua. Lalu saya sempat membuat pertanyaan, kan banyak itu yang nggak percaya sama COVID ya. Akhirnya saya buat jangan-jangan ini kebijakan hanya dibuat untuk mempermainkan masyarakat. Dan saya membuat apakah Anda percaya dengan COVID? Dan 60% menjawab percaya gitu ya, memang ada gitu. Dan ini kebijakan yang nggak dibuat-buat sebenarnya gitu, cuma masih kurang solutif. Terus dengan adanya larangan mudik ini, apakah Anda tetap ingin menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah? 60% menjawab cukup gitu ya, karena efeknya ini efek ke depan gitu ya. Dengan adanya kebijakan ini, bagaimana dengan kebijakan selanjutnya gitu. Dan ada 10% yang memilih tidak setuju dengan kebijakan selanjutnya gitu. Jadi untuk kesimpulannya ya, pemerintah harusnya lebih mempertimbangkan sih mengenai kebijakan ini. Jangan hanya memikirkan dari satu golongan gitu ya. Paling solusinya tadi, boleh mudik asal tetap melakukan protokol kesehatan gitu, atau benar-benar ketat gitu ya mengenai pengecekan kesehatan tersebut. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.